Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa YIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Bangka Belitung. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas kelompok mata kuliah pengembangan media dan sumber belajar dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fakih Isroi MPD. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 6 orang, yaitu saya Kamaludin dengan NIM 2011239 dan Apriyadi dengan NIM 2011223, Dharma dengan NIM 2011232, Linda Lestari dengan NIM 2011245, Fitri Almutia dengan NIM 2011249 dan Fitriani dengan NIM 2011252. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai sumber belajar sebagai komponen media pembelajaran, yaitu yang pertama, apa itu pengertian sumber belajar, yang kedua, apa itu fungsi belajar, yang ketiga, komponen sumber belajar, yang keempat, manfaat dari sumber belajar. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saya Dharma, saya akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar itu terdiri dari dua kata, yaitu sumber dan belajar. Kata yang pertama yaitu sumber. Menurut KBBI, sumber berarti tempat keluar atau asal. Kemudian kata yang kedua yaitu belajar. Dan pengertian menurut para ahli, yang pertama Letter de Crow berpendapat bahwa belajar adalah upaya untuk memperoleh kebiasaan-kebiasaan, pengetahuan dan sikap-sikap. Yang kedua, James L. Mursell berpendapat bahwa belajar adalah upaya yang dilakukan dengan mengalami sendiri, menjelajahi, menelusuri, dan memperoleh sendiri. Dan yang ketiga, menurut B.F. Skinner, belajar adalah suatu proses adaptasi atau penyesuaian tingkah laku yang berlangsung secara progresif. Dan yang keempat, Robert M. Gagne berpendapat bahwa belajar adalah kegiatan yang kompleks dari hasil belajar berupa kapabilitas. Timbulnya kapabilitas yang berasal dari lingkungan dan proses kognitif yang dilakukan oleh pelajar. Dan yang terakhir, Gagne berpendapat bahwa perubahan belajar adalah perubahan yang terjadi dalam kemampuan manusia yang terjadi setelah belajar secara terus-menerus, bukan hanya disebabkan oleh pertumbuhan saja. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang pengertian media sumber belajar. Terima kasih. Kemudian ada fungsi sumber belajar. Fungsi sumber belajar dibagi menjadi 6. Yang pertama, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas dengan cara penyajian informasi yang mampu menembus batas geografis. Yang kedua, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang ketiga, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang keempat, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang kelima, lebih memantapkan pembelajaran. Dan yang keenam, memungkinkan belajar secara seketika. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang komponen sumber belajar. Adapun beberapa komponen utama yang terdapat di dalam sumber belajar. Yang pertama itu ada pesan. Nah, pesan ini merupakan suatu pembelajaran atau informasi yang telah diteruskan oleh komponen lain. Nah, dalam bentuk arti, fakta, ide, data, dan lain-lainnya. Yang kedua itu ada orang atau manusia. Nah, komponen ini berfungsi sebagai penyimpanan, pengelolaan, dan penyajian sebuah pesan atau data. Yang ketiga itu ada alat. Alat merupakan sesuatu yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terdapat di dalam sebuah bahan. Yang keempat itu ada teknik, prosedur, rutin atau acuan yang disiapkan. Nah, komponen ini menggunakan bahan, peralatan, orang, dan lingkungan untuk menyampaikan sebuah pesan tersebut. Nah, komponen belajar, sumber belajar merupakan suatu sistem. Maksudnya adalah bagian-bagian yang selalu ada di dalam sumber belajar. Dan bagian-bagian itu merupakan satu kesatuan
yang di dalamnya terdapat komponen-komponen yang saling berhubungan, saling mempengaruhi dan saling melengkapi, yang sulit berdiri sendiri meskipun dapat dipergunakan secara terpisah. Nah, adapun komponen belajar dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama itu tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Setiap sumber belajar memiliki misi atau tujuan hingga fungsi mengapa sumber belajar tersebut digunakan dan diterapkan dalam pembelajaran. Sumber belajar itu sendiri juga memiliki tujuan lain. Selain mendukung pencapaian suatu pembelajaran, misalnya saja museum yang digunakan untuk sumber belajar, namun juga dapat menyimpan benda-benda peninggalan sejarah sebagai tujuan lain-lainnya. Yang kedua, yaitu ada bentuk, format, dan keadaan fisik sumber belajar. Nah, sumber belajar tidak selalu berbentuk buku atau cetak lainnya. Narasumber atau bangunan misalnya juga dapat digunakan sebagai sumber belajar dengan bentuk atau keadaan fisik yang berbeda. Peralatan fisik yang berbeda ini dapat berupa gedung, perpustakaan, alat-alat yang digunakan dalam belajar di dalam kelas, itu sebagai contoh. Yang ketiga itu ada pesan dan makna yang terkandung di dalam sumber belajar. Nah, setiap sumber belajar selalu membawa pesan yang dimanfaatkan dan dipelajari oleh para pemakainya. Komponen sumber belajar pesan merupakan informasi yang penting. Oleh karena itu, para pemakai sumber belajar hendaknya memperhatikan bagaimana pesan itu disimak. Hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain pesan itu sederhana, cukup jelas, lengkap, mudah, dan disimak oleh pemakainya. Yang keempat itu tingkat kesulitan atau kompetensi pemakaian sumber belajar. Nah, tingkat kesulitan atau kompleks pemakaian sumber belajar, tingkat kompleks penggunaan sumber belajar berkaitan dengan keadaan fisik. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat sumber daya belajar. Sumber belajar memiliki banyak manfaat. Di antaranya, yang pertama itu memperjelaskan pesan agar tidak terlalu verbalistis. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid, siswa, dengan guru. Yang keempat itu memungkinkan belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual antara sumber belajar. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Yang keenam itu menghadirkan objek yang terlalu berbahaya atau sukar didapat ke dalam lingkungan belajar. Misalnya seorang guru itu menjelaskan dengan menggunakan gambar ataupun program-program televisi tentang binatang-binatang dan seperti gajah, jerapah, dan sebagainya. Yang ketujuh itu menampilkan objek yang terlalu besar seperti kapal laut, pesawat terbang, pasar, candi, dan sebagainya. Dari beberapa manfaat di atas dapat disimpulkan bahwa sumber belajar bisa memperjelaskan pesan, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Adapun kontribusi media dan proses pembelajaran itu, yang pertama, pembelajaran dapat lebih menarik. Yang kedua, pelajaran menjadi lebih interaktif dengan menerapkan metode belajar ataupun teori belajar. Yang ketiga, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih tersandar. Yang keempat, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang kelima, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Baiklah, dapat kita simpulkan bahwa sumber belajar ialah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan atau digunakan seseorang untuk memfasilitasi segala kegiatan belajar, baik itu secara terpisah maupun secara terkombinasi agar dapat mempermudah seseorang dalam mencapai tujuan belajar yang diinginkan. Ada pula fungsi sumber belajar. Yang pertama, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Yang kedua, memberikan kemungkinan pembelajaran yang sifatnya lebih individual. Yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pembelajaran. Yang keempat,
lebih memantapkan pembelajaran. Yang kelima, memungkinkan belajar secara seketika. Yang keenam, memungkinkan penyajian pembelajaran yang lebih luas. Selain fungsi sumber belajar, ada pula 4 komponen dalam sumber belajar. Yang pertama, tujuan, misi, dan fungsi sumber belajar. Yang kedua, bentuk, format, atau keadaan fisik sumber belajar. Yang ketiga, adanya pesan atau moral yang dibawa oleh sumber belajar. Dan yang keempat, yaitu tingkat kesulitan atau kompleksitas pemakaian sumber belajar. Nah, sedangkan manfaat sumber belajar ialah dapat mempermudah para pendidik ataupun orang tua untuk melakukan proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekitar agar peserta didik dapat lebih mudah memahami suatu materi pembelajaran yang diberikan.